Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini saya cuma mau sharing tentang pengalaman saya selama tinggal di Malaysia 2 tahun belakang ini. So, saksikan terus, check it out. Oke, sebelumnya tujuan saya membuat video ini sekali lagi tidak ada maksud ataupun tujuan ingin membanding-bandingkan antara kedua negara, baik itu Malaysia ataupun Indonesia. Cuma di sini saya cuma mau sharing dengan kalian semua tentang pengalaman saya selama di Malaysia yang saya jarang temukan ketika saya tinggal di Indonesia. Hal pertama yang saya temukan ketika saya sampai di Malaysia itu adalah perbedaan penggunaan klakson ataupun horn. Seperti yang kita ketahui ya, kalau di Indonesia itu di mana-mana kita akan mendengarkan bunyi klakson ataupun horn. Tetapi di Malaysia itu kita jarang sekali mendengarkan bunyi horn ataupun klakson. Jadi penggunaan horn ini memang di saat-saat emergency sahaja, dan kalaupun kita berada di lebuh raya yang padat itu kita jarang sekali akan mendengarkan bunyi klakson. Atau perbedaan yang kedua adalah ketika saya berkunjung ke bank, salah satu bank ataupun bank yang ada di Malaysia, itu bagi saya bukan ingin membanding-bandingkan dengan bank yang ada di Indonesia, tetapi ini adalah kenyataan yang terjadi karena saya adalah ex pegawai bank. Jadi sangat-sangat kelihatan perbedaan antara pelayanan. Oke, kalau di Indonesia kita masuk saja ke bank itu kita sudah disambut oleh security dengan disambut dengan senyuman, kemudian pelayanannya juga sangat-sangat memuaskan hati kita sebagai customer. Oke, itu adalah perbedaan yang kedua yang saya rasakan antara pelayanan bank di Malaysia dan juga di Indonesia. Oke, perbedaan yang ketiga adalah pelayanan dari sisi kesehatan. Sejak saya tinggal di Malaysia itu saya rutin bolak-balik ke hospital ataupun ke rumah sakit untuk check up kandungan saya. Jadi fasiliti yang diberikan di Malaysia itu sangat-sangat bagus menurut saya, karena selain pelayanannya gratis ataupun percuma, kesehatan kita benar-benar diperhatikan dan dijaga, baik diri kita maupun juga bayi yang ada dalam kandungan dan juga anak kita setelah lahir. Perbedaan yang keempat adalah di Malaysia kita tidak akan menemukan yang namanya ojek. Oke, ojek ini adalah fasilitas transportasi motor. Dia sama seperti Grab kereta. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya Grab motor. Jadi di Malaysia itu kita tidak akan menemukan yang namanya ojek gitu. Perbedaan yang kelima, kalau teman-teman dari Indonesia datang ke Malaysia, kalian jangan terkejut kalau melihat muslimah ataupun perempuan berhijab yang menggunakan lengan pendek, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Keenam, dan yang paling saya respect dengan Malaysia adalah hidup yang sangat bertoleransi. Jadi kalau teman-teman datang ke Malaysia, kalian jangan kaget ataupun terkejut kalau melihat di sebuah restoran itu ada kaum Melayu, Cina, India. Jadi mereka semua bersatu seperti saudara dan tidak ada perbezaan di antara mereka. Jadi itu benar-benar kita sebagai orang yang baru datang ke Malaysia itu respect, sangat-sangat respect dan salut dengan persaudaraan yang mereka tunjukkan. Perbedaan yang ketujuh adalah saya respect dengan orang-orang Malaysia yang sangat mematuhi peraturan dan juga undang-undang yang sudah ditentukan oleh kerajaan, terutama ketika kita hidup di zaman COVID ini, seperti penggunaan mask itu
kita akan jarang sekali, bahkan tidak akan melihat orang-orang tidak menggunakan mask. Jadi sudah ada kesadaran dari diri sendiri bahwa penggunaan mask itu adalah sangat-sangat penting gitu. Oke teman-teman, kebetulan sekarang ini saya lagi mau keluar karena ada urusan, jadi mungkin saya akan lanjutkan video saya di part kedua. So bagi teman-teman yang sudah nonton video saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu support channel saya. Semoga YouTube channel saya bisa semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.